cuci tangan sebelum masuk ke kelas. Ingat 3M, apa itu 3M? Menjaga jarak. Nah, kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi tetap menjaga kesehatan, perbanyak mengkonsumsi vitamin, kemudian memperbanyak minum air, makan makanan yang sehat. Ya, sebelum kita memasuki materi kita, alangkah baiknya Ananda berdoa. Silakan ketua kelas pimpin berdoa teman-temanmu. Siap, Brad. Hormat, Brad. Juga, Brad. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk akan cek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Astrid, siapa lagi? Dua itu? Ya. Nah, ini yang sakit kemarin ya? Ya. Kita doakan semoga Nanda Astrid dan Dewi cepat sembuh. Materi kita hari ini yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerpen. Nah, IPK-nya menganalisis unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen yang dibaca, kemudian menemukan ciri-ciri teks cerpen yang Ananda baca. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda mampu menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerpen dan menemukan ciri-ciri teks cerpen yang Ananda baca. Minggu kemarin kita sudah membahas juga materi tentang teks cerpen, tetapi pengertiannya, siapa yang masih ingat apa itu cerpen? Cerita. Nah, kali ini kita membahas tentang menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerpen. Garis besar kegiatan kita, yang pertama kegiatan belajar secara kelompok, berdiskusi. Nanti Ananda akan berkelompok membahas menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerpen. Cerpennya akan dibagikan nanti ke berkelompok. Kemudian penjelasan umum materi. Kenapa hanya penjelasan umum? Karena materi sudah dibagikan melalui WA group, ya kan? Sudah Anda baca. Bahan materi itu ada juga LKPD yang akan Anda kerjakan dan Anda kumpulkan minggu depan seperti biasa. Kemudian di nomor 3, poin ketiga, ada pretest singkat nanti. Pretest ini tujuannya Ibu mau melihat apakah Ananda memahami materi yang kita pelajari nanti. Nah, dari pretest singkat ini yang akan Ibu lihat. Jangan dipikirkan ini karena pretest ini sesuai dengan materi yang kita pelajari. Ibu yakin Anda sudah memahami. Kemudian ada poin 4, penilaian berupa penugasan. Tetap tugas Ananda tetap Ananda kerjakan dari rumah karena kita kan pertemuannya hanya singkat. Jadi untuk penugasan tetap Ananda kerjakan LKPD yang sudah dilakukan dan tetap dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Paham? Bisa dimengerti? Nah, ini ada contoh pretestnya, nanti akan kita bahas. Ini contoh pretestnya. Sebelum masuk ke materi, video akan diamati, dibaca contoh cerpennya.
tampilkan tadi, yang sudah Anda baca, ada pertanyaan? Ada. Ada? Silakan. Oke. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa menentukan itu bahwa teks yang kita baca ini merupakan teks cerpen? Bagaimana kita menentukan bahwa teks yang kita baca adalah merupakan teks cerpen? Bagus sekali. Kita beri aplaus buat dia. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Apa ciri-ciri teks cerpen? Apa ciri-ciri teks cerpen? Ya, bagus. Kita beri aplaus buat teman-teman. Bagaimana cara menemukan unsur-unsur fenomena dalam teks cerpen? Bagaimana kita menemukan unsur-unsur penghubung dalam teks cerpen? Kita bahas satu persatu dari pertanyaan yang sudah Anda ajukan. Kita sama-sama tahu cerpen adalah cerita pendek. Ya, dari ini ada beberapa definisi cerpen. Yang pertama menurut Sumarjo, ya, cerita pendek adalah cerita yang membatasi diri dalam membahas salah satu unsur fiksi, ya, dalam aspeknya yang terkecil, yaitu cerpen. Kemudian kependekan sebuah cerita pendek bukan karena bentuknya yang jauh lebih pendek dari novel, tetapi karena aspek masalahnya yang sangat dibatasi. Ya, kalau sedikit 3 sampai 10 halaman itu terjadi karena dibatasi. Permasalahannya dibatasi. Jadi kita hanya membahas satu permasalahan di dalam cerpen. Menurut Priyatni, cerita pendek adalah salah satu bentuk karya fiksi. Ya, cerita pendek sesuai dengan namanya, memperlihatkan sifat yang sama pendek, baik peristiwa yang diungkapkan, isi cerita, jumlah pelaku, dan jumlah kata yang digunakan. Perbandingan ini jika dikaitkan dengan bentuk prosa yang lain, misalnya novel jauh lebih apa? Lebih panjang. Ya, itu menurut Priyatni. Kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu cerpen? Cerpen berasal dari 2 kata, yakni cerita yang mengandung arti tuturan mengenai bagaimana sesuatu hal terjadi dan relatif pendek. Berarti kisah yang diceritakan pendek dan tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerita pendek tersebut. Itulah perbedaan dari cerpen dengan karya novel. Cerbung juga, tapi bedanya dengan cerpen dan cerbung, kalau cerbung itu ceritanya bersambung, ya. Kalau cerpen kan ceritanya satu kali baca langsung habis. Jadi kalau cerpen bisa Anda temukan di majalah, di koran-koran minggu itu kan ada cerita-cerita pendek, ya. Paham ya, itu sudah bahas ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih ciri-ciri cerpen tersebut? Nah, ciri-ciri cerpen yang Anda ketahui apa saja? Alurnya sederhana, jelas ya, karena alurnya tidak rumit, karena ceritanya ya habis gitu aja. Kemudian tokohnya hanya sedikit, ya, jelas. Kalau panjang tidak cerpen namanya, novel, ya. Latarnya hanya dilukiskan sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas. Dari 3 halaman sampai 10 halaman. Ini yang Ibu bahas tadi. Kemudian habis dibaca dalam sekali duduk. Kemudian hanya ada satu alur, watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat. Ya, itu adalah ciri-ciri dari cerpen. Elisa, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menemukan unsur-unsur fenomena dalam Ya, karena materi kita yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerpen, maka bagaimana caranya kita menentukan? Sebelum kita menentukan unsur-unsur pembangun cerpen, tentu kita lebih harus tahu yang ada dalam cerpen. Unsur yang ada dalam cerpen itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi 2 itu unsur pembangunan. Unsur intrinsik itu apa? Unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri, ya, dari dalam
di dalam cerpen itu tema itu karya. Kalau secara umumnya di dalam cerpen itu ada siapa? Ada tokoh. Nah, penokohannya itulah yang termasuk di dalam unsur intrinsik karena dari dalam. Ya, itu yang dimaksud dari dalam. Kemudian unsur ekstrinsik. Ya, unsur yang membangun karya sastra yang ada dari luar karya sastra tersebut. Jadi dari di luar. Ya, sebenarnya ketika kita membaca ini, nilai apa yang kita dapat? Nilai apa yang terkandung di dalam karya sastra ini? Ya, seperti unsur teks cerpen ini. Nah, itu dua itu adalah unsur dari pembangun teks. Kita bahas satu-satu. Unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsiknya ada tema, apa lagi? Amanat. Tema apa? Gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Apa amanat? Yang disampaikan oleh si penulis kepada si pembaca. Ya. Latar tempat dan waktu. Tempatnya di mana, kemudiannya waktunya kapan? Siang hari, malam hari. Kalau pukul beda pula dia pukul jam berapa. Misalnya kan biasanya dalam cerpen itu saya terbangun ini di dini hari pada pukul itu termasuk dalam latar. Kemudian alur jalan. Alur ada berapa? Alur apa saja? Penokohan. Penokoh apa? Watak dari tokoh tersebut. Kalau tokoh berarti orang. Kalau penokohan berarti karakteristiknya, wataknya yang digambarkan di dalam cerpen tersebut. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa apa tadi? Penulis yang disampaikan dalam teks. Ya, gaya penulis yang disampaikan dalam cerpen. Kemudian ada sudut pandang penulis. Ada sudut pandang orang pertama. Berapa lagi? Orang ketiga. Orang pertama itu sebagai apa dia? Orang ketiga sebagai apa dia? Materinya sudah dijelaskan. Silakan Anda pahami. Nah, dari WA dulu. Kira untuk unsur intrinsik cerpen ada yang ditanyakan? Tidak? Alhamdulillah. Masuk ke unsur intrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen. Ada latar belakang masyarakat, ada latar belakang penulis, ada nilai yang terkandung. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita membahas unsur, kita mematokkan pembahasan kita pada unsur intrinsik dulu. Nah, jadi kamu akan menemukan unsur intrinsik. Ini unsur intrinsiknya, materinya sudah ada juga, kemarin membagikan secara umum, tinggal kamu pahami. Nanti ketika membagikan sebuah cerpen, sebagaimana yang katakan tadi bahwa kita akan membahas unsur intrinsiknya dulu. Ya, Ibu akan membagikan teks cerpen. Karena kelompok sudah kita tentukan kemarin, bahkan Anda duduk ke kelompok. Nah, teks cerpennya sudah dibagikan kan? Nah, sekarang silakan Anda berdiskusi dan silakan Anda temukan unsur intrinsik yang ada di dalam teks cerpen itu. Nanti hasilnya Anda presentasikan di depan kelas. Apa teksnya apa? Tentang apa? Sore hari di pantai Kuta. Nah, kira bisa menemukan?
langsung keluar kesimpulan. Jadi buku tahu aku tokohnya aku dan kita. Perempuan berarti kan karakter tokoh. Kitanya kan? Itu karakter tokoh. Aku sama kakaknya juga. Dengar mau kita juga jangan kenal. Berarti aku sifatnya apa? Serba tahu misalnya? Ya serba tahu. Berarti tokoh si aku serba tahu dengan karakter dia memahami teman-temannya. Ya kan judulnya sahabat sejati. Berarti dia tahu kan karakter teman-teman. Berarti si aku ini tahu teman-teman karakter dari ini apa judulnya? Indahnya persahabatan. Jelas di sana wataknya, ya sana tokohnya, tokohnya jelas. Lihat. Yang tidak jauh sudut pandang pertama yang menceritakan dirinya sampai Dia menceritakan pengalamannya berarti sudut pandang orang pertama orang pertama sudah selesai. Dari Anda yang akan menampilkan presentasinya ke depan. Siapa yang duluan? Kedua, ya silakan Bapak dua presentasikan hasilnya ke depan. Ya, satu orang saja presentasikan. Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil diskusi kami telah menganalisis mengenai unsur-unsur stilistik yang ada pada cerpen, dan cerpen yang kami dapat berjudul Indahnya Persahabatan. Berdasarkan uraian yang telah Ibu sampaikan tadi, kami juga alhamdulillah bisa menyimpulkan apa itu tema, amanat, penokohan, alur, dan sebagainya yang telah terdapat dalam cerpen ini. Oke, secara singkatnya saja analisis kami menghasilkan yang pertama, tema. Cerpen yang berjudul Indahnya Persahabatan ini mengandung tema mengenai permasalahan yang dihadapi oleh sebuah hubungan persahabatan, bagaimana seseorang memperlakukan sahabatnya itu sendiri apabila memiliki suatu kesalahpahaman antara satu dengan yang lainnya. Itulah tema yang mendasari cerpen ini. Kemudian amanat yang dapat kita ambil dari cerpen yang telah disajikan, kita tidak boleh egois. Kita harus mendengarkan terlebih dahulu pendapat teman kita, pendapat sahabat kita, apa yang perlu dijelaskan, apa yang perlu diklarifikasi dan sebagainya. Itulah amanat yang saya dapatkan beserta anggota. Kemudian penokohan yang terdapat dalam cerpen ini, kami menyimpulkan terdapat dua tokoh, yang keduanya disampaikan melalui sudut pandang orang pertama. Yang pertama, tokoh aku. Watak tokoh aku itu egois dan pemarah. Kemudian untuk selanjutnya tokoh kedua ada sahabatnya yang bernama Firda. Tokoh Firda ini memiliki watak penyabar dan juga baik hati. Untuk unsur selanjutnya yaitu alur yang tersimpulkan dalam cerpen ini ialah alur maju, di mana rentetan dimulai secara berurut tanpa
Itulah alur ceritanya, itu maju. Kemudian untuk latar tempat kita peroleh di mall. Kemudian warung tempat makan. Untuk gaya bahasa, dalam hal ini gaya bahasanya penulis menggambarkan gaya bahasa yang simple, kemudian enjoy sesuai dengan kehidupan remaja sehari-hari. Mungkin sekian hasil analisis yang dapat saya presentasikan sekarang. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa bukti bahwa teks tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama? Oke, baik. Sudut pandang orang pertama yang harus kita ketahui dari sudut pandang orang pertama ini adalah pengertiannya terlebih dahulu. Sudut pandang orang pertama yaitu penulis menceritakan atau penulis menggambarkan dalam cerpen tersebut bahwa sudut pandang orang pertama ini digambarkan dengan aku, atau seolah-olah dia langsung bercerita, langsung terjun langsung dalam cerpen tersebut. Kalau ingin teman-teman saya juga menanyakan bagaimana cara menandakannya. Cara menandakannya mudah. Dalam teks cerpen tersebut menggunakan kata aku. Jadi dalam teks ini pencerita langsung menceritakan pengalamannya tanpa melalui perantara, tanpa melalui kata dia, tanpa melalui nama seseorang. Ini bisa saya buktikan dengan contoh kalimat ini. Aku, Firda. Aku beruntung mempunyai sahabat yang selalu ada untukku. Kami melewati suka dan duka bersama. Dari kalimat ini saja kita bisa menyimpulkan ada dua tokoh, yaitu aku dan Firda. Si aku langsung menceritakan pengalamannya. Dia tidak menggambarkan seperti menceritakan orang lain. Dia bernama Firda. Dia adalah sahabat si aku. Dia tidak menggambarkan dia tersebut. Jadi dari sudut pandang ini kita bisa menyimpulkan bahwa sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku atau langsung menceritakan pengalamannya saja. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Semoga teman-teman bisa memahami hasil presentasi kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bagus penampilan dari kelompok 1 karena yang menanyakan tadi kelompok berapa? Kelompok 4 sudah paham dengan jawabannya? Sekarang silakan kelompok berapa kamu sampaikan? Setinggal. Kelompok 1 silakan. Kita beri tepuk tangan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema yang dibebankan kepada kami, yaitu sahabat sejati. Tema sahabat sejati adalah segalanya. Latar di sekolah pada pagi hari. Penokohan, si aku memahami karakter semua teman-temannya. Amanat, pentingnya mempertahankan persahabatan. Alur cerita, maju. Karena dari pertemanan yang akrab hingga terjadi permasalahan dan membuat persahabatan mereka maju. Gaya bahasa emosional karena si aku mengira bahwa teman-temannya sudah lupa terhadap persahabatannya. Sudut pandang orang pertama si aku. Sudut pandang orang ketiga Najla, Dian, Zahwa, Nadia, Nisrina, Pepi, dan Alfia. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin yang belum paham? Silakan. Saya bertanya, apa bukti amanat dari teks cerpen tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari. Kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Amanat dari cerpen sahabat sejati adalah segalanya dengan bukti, yaitu
karena tokoh si aku mencari tahu bahwa mengapa temannya membisu. Ini terbukti pada saat tokoh si aku menyapa salah seorang temannya dengan kata hai kepada si Nadia. Sekian, terima kasih. Apakah kelompok 3 puas dengan jawaban kelompok kami? Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ditampilkan. Dan berdasarkan diskusi kelompok, Anda sudah bisa menemukan apa itu unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Itu ada tema. Halo, Pak Andre? Nah, unsur intrinsik unsur pembangun dalam cerpen ini yaitu unsur intrinsik biasanya selalu keluar pada soal-soal, baik itu ujian semester atau ujian lainnya. Dia di depan ini adalah bentuk contoh soal yang biasa keluar pada teks unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen. Nah, dari soal ini terlihat kan? Ini unsur apa yang ditanyakan ini? Jadi watak tokoh yang ditanyakan itu adalah unsur intrinsik. Kita baca sama-sama soalnya. Ku tak mungkin jatuh cinta kan? Pertanyaannya, ku tak mungkin jatuh cinta kan? Tapi sekarang tidak denganmu. Nah, pesonamu menjeratku, tapi aku tak akan membiarkan diriku jatuh cinta kepadamu. Tak akan pernah kupercaya segala tuturmu kepadaku, dan ku akan selalu menganggap bohong apapun yang kau ucapkan kepadaku sejak itu, termasuk yang itu. Jadi tanda kutip termasuk yang entah apa pernyataannya ya. Yang 2 kali kau sampaikan padaku, sampai kapanpun kau merayuku, aku tak akan pernah lagi percaya padamu. Kebohonganmu telah merusak cintaku. Ini adalah sebuah teks dari cerita remaja ya, seusiamu. Nah, cinta tidak hanya kepada seorang lelaki yang seumuran. Cinta bisa pada sahabat, cinta bisa kepada adik, cinta bisa kepada orang tua, dan cinta kepada Allah. Ya, ini adalah bukti bahwa watak tokoh kamu pembohong dapat diketahui melalui tingkah laku tokoh kamu, tingkah laku tokoh aku, dialog tokoh kamu, dialog tokoh aku. Mana ini? Apa jawabannya? Tingkah laku tokoh kamu. Apa buktinya? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa buktinya? Kalau seandainya ini jawabannya A. Ayo. Mana buktinya? Tak mungkin yang dicintakan. Apa? Itu tak mungkin yang dicintakan. Dengan juga bertanya. Ku tak mungkin jatuh cinta kan? Ini tingkah laku tokoh kamu. Kalau jawabannya A, tingkah laku tokoh kamu. Apa buktinya? Kalau dialog tokoh, mungkin tak? Nah, karena tidak ada dialog ya. Kalau dialog tokoh kamu juga tidak, karena tidak ada dialog. Tingkah laku tokoh aku? Ya. Tidak, karena yang bermasalah siapa? Kamu. Ya. Berarti tingkah laku tokoh kamu buktinya adalah termasuk yang itu, yang 2 kali kau sampaikan padaku. Berarti ucapannya, ya. Inilah menandakan bahwa jawabannya adalah A. Itu adalah unsur intrinsik pada penokohan. Nah, kira-kira kalau seandainya muncul soal-soal seperti ini atau soal-soal yang membahas tentang unsur intrinsik pembangun cerpen, bisa Anda jawab? Bisa? Bisa. Ini adalah bentuk contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke pretest. Ya. Pretest. Silakan Anda keluarkan kertas lembar. Ya. Kita
tujuannya? Apakah Anda memahami materi yang kita pelajari bersama-sama hari ini? Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. 5 menit cukup? Enggak cukup. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan di tes. Pertanyaan 1. Apa saja unsur pembangun dalam teks cerpen? Pertanyaan 2. Apa ciri-ciri teks cerpen yang Ananda ketahui? Berdasarkan contoh teks cerpen yang sudah Anda diskusikan. Silakan. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, 5 menit waktunya, silakan. Kita masuk ke refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Alhamdulillahnya apa? Bisa dipahami? Bisa. Berarti anak sama-sama tahu, sama-sama mengerti apa saja unsur pembangun dalam teks cerpen. Kemudian, apakah tujuan dari materi ini sudah Anda pahami? Tujuannya sudah? Karena Anda sudah mengerjakan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan manfaat pembelajaran kita? Melalui materi, saya mengetahui ciri-ciri dari cerpen. 2. Melalui unsur pembangun cerpen pada penerapan banyak karakter atau sifat dari tokoh yang diungkap oleh penulis dalam cerpen. Semakin banyak cerita pendek yang kita baca, maka akan semakin banyak pula karakter-karakter dari tokoh yang dapat kita ketahui. Dengan mengetahui banyak karakter tokoh ini, kita dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Kita akan lebih memahami dan menghargai perbedaan karakter yang dimiliki oleh teman-teman kita. Itu adalah manfaat pembelajaran kita hari ini. Nah, simpulan pembelajaran kita hari ini ada ciri-ciri teks cerpen, yaitu terdiri dari 3 halaman sampai 10 halaman dengan habis dibaca dalam sekali duduk. Hanya ada 1 alur. Kemudian unsur pembangun teks cerpen yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik apa tadi? Tema, nah, pertemuan kita minggu depan mengenai unsur-unsur ekstrinsik kita pahami nanti. Ada juga contoh teks cerpennya. Pahami lagi bahan ajar yang sudah kita dulu. Kemudian kerjakan LKPD. Nah, seperti biasa, yang tepat mengumpulkan tugas dan lengkap sudah ibu cek tadi nama orang-orangnya. Yang lengkap mengumpulkan tugas akan ibu kasih reward. Siapa yang mendapatkan reward? Kita mendapatkan reward. Anda mendapatkan reward dari ibu karena mengumpulkan tugas tepat waktu dan siapa yang mau mengikuti jejak Nasir, silakan kumpulkan tugasnya tepat waktu, kerjakan dan usahakan yang Anda kerjakan itu sesuai dengan jawaban yang Anda jawab itu sesuai dengan pertanyaan. Ya. Untuk minggu depan tugasnya tetap kumpulkan. Kita bertemu lagi minggu depan dan tugasnya tetap dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, hari ini sebelum kita menutupi materi kita, pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya Anda bersyukur. Silakan ketua kelas pimpin untuk bersyukur. Siap gerak. Bersyukur. Like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pulang dan tetap menjaga kesehatan, ya. Tetap memakai masker dan sampai di rumah nanti bersih-bersih ya.